pesat di ibu kota beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut beriringan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga semakin menyediakan ruang bagi para seniman mural untuk menuangkan karyanya. Mural bukan hanya sekedar lukisan yang menghiasi dinding bangunan. Setiap mural yang digambar oleh sang pelukis selalu memiliki makna tersendiri. Mural dianggap sebagai media yang unik untuk menyuarakan aspirasi rakyat atau pelukis mural itu sendiri. Ada mural yang menonjolkan nilai estetika, ada pula yang menyuarakan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Kami menemui salah satu pelukis mural dan bertanya mengenai apa pesan yang biasa mereka sampaikan. Jadi dari masa sebelum mau mural aku pakai di mural gitu. Kayak misalnya lu lagi resah sama misalkan korupsi gitu. Ya lu cari masalah yang kita pakai gambar. Kami juga bertemu dengan pelukis mural lainnya bernama Iki yang sedang menggambar di salah satu flyover di daerah Jakarta Selatan. Iki berusaha menyampaikan keresahannya terkait dengan penggusuran yang terjadi di Taman Sari Bandung melalui gambarnya. Iki menjelaskan bahwa dalam menggambar mural atau grafiti, ia selalu mencari tahu terlebih dahulu isu apa yang belum disuarakan oleh pelukis mural lainnya. Mural pada umumnya beraliran surrealis, di mana terdapat penggunaan gambar berbentuk abstrak yang tidak logis di mata, sehingga mural biasanya mengandung pesan-pesan tersirat. Selain itu, simbol juga digunakan sebagai karakter untuk menunjukkan identitas pemural tersebut. Masih banyak orang yang menganggap mural, grafiti, sebagai tindakan vandalisme. Namun, pelukis mural membedakan tiga hal tersebut. Pasti itu ada bedanya sih. Kalau mural atau graffiti itu sebenarnya sih positif sih ya. Biasanya dia komentarin hal-hal yang lagi terjadi gitu, nyampein pesan lah kalau ibarat kata tuh. Tapi kalau vandalisme itu lebih ke teror, ibarat kata tuh dia cuman nyoret-nyoret di fasilitas umum, seperti itu sih. Oh pasti ada. Kalau di dalam dunia vandalisme itu ada namanya tagging. Tagging itu dimana orang nulis namanya atau dalam bahasa grafi itu tuh nickname. Nah, itu biasa dilakuin paling 5-10 detik doang. Iya. Ada namanya throw up. Iya, throw up itu biasa dilakuin sekitar 10 menit. Throw up itu sebuah logo. Cuman sebenarnya sih sama aja itu namanya vandalisme ya, throw up. Cuma kalau throw up itu lebih ke tembok-tembok jalanan. Kalau vandalisme itu biasanya ke fasilitas umum seperti halte, rolling door itu. Jadi kalau dalam dunia graffiti atau mural itu setiap orang tuh punya ciri khas masing-masing. Jadi setiap pelaku seni itu pasti dia punya karakter atau punya font masing-masing yang bisa menyerikan itu gambar dia gitu. Kalau di tempat kayak gini biasanya itu kita project ya dari sesuai perusahaan yang kita ini. Pinggir jalan tuh sesuai keinginan kita, tapi kita mengangkat isu-isu yang sedang bangkit. Ada pesannya. Kita sih sebenarnya kalau kayak gitu ngelihat pertama kita ngeliat spot tembok, baru kita bisa ngehargain. Bukan dari klien, dari kita. Iya. Itu buat ya kayak sampingan juga sih ya. Karena kalau
job di kafe itu, gambar di kafe itu jarang-jarang, paling sebulan atau 2 bulan sekali atau 2 kali. Nah ya di ini ke sepatu, ketuanginnya sepatu, jaket. Gantung ya kalau dilihatnya secara formal atau secara perizinan kan, nggak semuanya yang kayak gitu tuh ada izinnya kan. Maksudnya ya ada aja yang main asal gambar atau ada tempo kosong langsung gambar. Tapi kalau dilihat dari segi seni atau dari segi dari segi keindahannya, itu suatu bentuk yang positif. Karena daripada ditulis dengan kata-kata kasar atau dengan ya nada atau kata-kata yang berbau ujaran kebencian, lebih baik digambar dalam bentuk mural seperti ini sih. Menurut saya lebih ke konten yang mau disampaikan aja sih. Yang penting kontennya itu bisa memotivasi atau bisa mengajak yang melihatnya itu buat seenggaknya ke arah yang lebih baik lah. Lebih diberdayakan lagi sih komunitasnya khususnya oleh pemerintah setempat, karena komunitas-komunitas kayak ini kan, komunitas ya street art ini kan bisa dibilang komunitas yang oke lah, dalam artian yang komunitas-komunitas yang positif gitu. Lebih diberdayakan lagi, mungkin untuk kayak tempat mungkin bisa difasilitasi lagi seperti itu. Selain masyarakat, pemerintah juga mengapresiasi seni lukis mural. Contohnya, lomba mural yang diadakan pemerintah Kota Jakarta dalam menyambut pemilu 2019.